Why? Kenapa Encon gampang buat nyari kerja? Lu berdua mau nikah, batal nggak jadi? Sebenarnya bisa-bisa aja sih ya. Ya bisa-bisa aja sih sebenarnya. Ada hubungannya nyambung juga, ada nyambung. Gimana lu sedih gak sih? Sedih banget. Why gitu ya, dan yang harusnya lebih dikembangkan ya. Harusnya lebih dikembangkan, harusnya sih Con. Lu harus semua. Yo, apa kabar semuanya? Baik lagi di Kung Jono Podcast bareng gue Arit Nganga. Dan gue Mevi, long time no see guys. Yeay, jadi malam hari ini atau di hari ini kita kedatangan salah satu tamu. Ini temen lo ya? Temen gue banget. Temen lo banget, sahabat lo banget. Ya, udah lama kepisah. Dan baru ada lagi di Instagram, tapi enggak sih. Sering lihat di Instagram. Oh, sering lihat Instagram. Emang lu gak punya nomor WA-nya? Baru gue save. Ya ampun, teman macam apa itu lu gak punya nomor WA? Tapi sekarang kan apa-apa serba DM ya di Instagram ya. Lihat kegiatan hari-harinya di IG. Oh ya udah berarti dia lagi sehat gitu. Oke. Jahat banget ya jadi temennya. Oke, langsung aja kita kenalan dengan tamu kita di Kung Jono Podcast. Dengan siapa, kenalan dulu? Gue Encon. Gue manggil lu Encon. Yes. Itu nama panggil lo? Nama panggil. Nama panjang? Sony Pradityo Siwi. Gue kira Encon. Gitu. Sony? Apa Sony tadi? Sony Pradityo Siwi. Bagus banget nama lu. Kenapa lu panggilnya Encon sih? Nama eksis. Nama eksis lu Encon ya. Oke, sahabat Kung Jono, gue kasih tahu dulu profil sedikit dari Encon ini. Jadi Encon ini adalah salah satu orang yang bekerja di salah satu tempat wisata yang sekarang lagi terkena dengan pandemi COVID-19. Karena memang sekarang COVID-19 memang parah banget sih buat kita ya, para pekerja, bukan cuma hanya orang-orang yang bekerja di wisata ya, tapi terutama juga bagi gua nih seorang MC itu terdampak banget sih sama yang namanya COVID-19. Nah, lu dari pertama corona itu udah langsung berhenti aja tuh gawe? Jadi kalau corona kan di Indonesia masuknya di 2 Maret ya kalau nggak salah ya. 2 Maret. Itu ada 2 suspek kan. Nah dari Maret ke sananya tuh gue udah mulai sepi tempat wisatanya. Tapi untuk di off kan tempatnya itu di tanggal 20 kalau di tempat gue. Tapi sebenarnya sih nggak hanya di Maretnya aja. Iya. Bau-baunya sepi tuh udah kerasa dari akhir tahun. Karena kan kalau di tempat wisata ada high season ya. Nah di high season itu tuh nggak kayak high season biasanya. Sepi. Pokoknya sepi aja tuh di high season 2020. Oke, berarti total dari dulu dari kemarin sampai dengan sekarang, total lu nggak kerja udah berapa lama? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Mau ke 5. Mau ke 5 bulan. Wow. Anjir. Kalau lu nggak terdampak kan? Justru gue juga. Lu terdampak juga deh. Udah gak usah ceritain, sedih banget cerita gue. Cerita aku. Jadi selama 5 bulan lu di rumah aja nggak ngapa-ngapain? Iya betul. Wow. Cuman makan, tidur, nyari kerja sih. Oh, iya. Tetap ada nyari kerjanya. Tapi kondisi gini susah sih sebenarnya nyari kerja, karena pertama nyamperin ke tempatnya pun mereka tetap maunya online, serba online. Terus manggilnya juga kan nggak kayak biasanya. Jadi kayak interview langsung datang itu nggak, biasanya kan kita online, serba online sih agak ribet. Iya kan ya, tes juga lo melalui online. Tapi kalau menurut gue sih hal-hal yang kayak gitu tuh yang harus dibuang, karena sebenarnya online tuh mempermudah buat kita kalau menurut gue ya. Karena tapi menurut gue terus lanjutin, jangan dipotong. Lanjut. Terus. Karena gue ngalamin sendiri nyari kerjaan tuh memang susah, tapi kalau untuk orang yang nggak semangat. Tapi kalau misalkan semangat, insya Allah pasti ada jalan. Panggilan semua serba online, mau psikotes maupun interview pasti online. Kalau misalkan dijalanin pasti ada goalsnya lah. Oke. Tadi lu mau ngomong apa? Ya, tapi menurut gue kalau tipe-tipe kayak Sony, si Encon ini gampang nyari kerja. Gampang nyari kerja. Why? Kenapa Encon gampang buat nyari kerja? Tahu gue dia memang sosialisasinya banyak gitu. Sosialisasinya. Mudah relasi kali ya. Sosialisasi. Maksud gue dia mudah berinteraksi sama orang. Mudah bergaul. Terus
yang gue tahu juga dari dulu memang nggak pernah berhenti kerja kan ya. Belum pernah sih alhamdulillah. Iya. Baru kali ini pengangguran. Baru kali ini pengangguran Yes. gitu ya. Dan gua rasa mungkin bukan cuma hanya Encon yang terdampak sama pandemi COVID-19 ini. Gua rasa juga sahabat Kunjono banyak juga yang merasa dirugikan dan juga terdampak gitu. Apalagi orang-orang yang kerja di event. Iya. Itu Iya, IO itu pasti Travel, gak event. ada penghasilannya cuy. Betul. Iya Zero kan? income. Sekarang gue nge-MC aja online loh. Gue nge-MC alhamdulillah sekarang udah mulai lagi tapi online. Ya, tapi tetap aja kita nih bagi-bagi para pekerja seni atau orang-orang yang kerja di event, kita tuh kangen banget sama keramaian gak sih? Lu Iya. lu kangen gak sih sama keramaian? Kangen. Ambience-nya beda lah ya kalau online sama offline. Kalau lu sendiri kangen gak sih? Kayak gue nih keluar gue pengen rame-rame tapi gue nggak mau dibatas-batasin gitu. Gue nggak mau yang namanya new normal sebenarnya. Gue Nggak pengen mau pakai masker. Iya, iya, betul. gue pengennya normal aja gitu. Kayak gitu sih, ngerasa gak sih kayak gitu? Ngerasa kalau gue. Aha. Pengennya kayak dulu bebas gitu kan ya. Tapi Gak bebas sih sebenarnya, cuman lebih kalau ngumpul-ngumpul gitu dibatasin jam segini. Kayak mall pun jam 8 mereka udah pada Iya. udah Yes. notif pulang-pulang gitu. Iya, biasanya kan kalau mall itu tutupnya jam 10 ya 10, kalau normalnya ya. Tapi sekarang jam 8, bahkan juga supermarket juga tutupnya juga lebih cepet gitu Yes. kan. Tapi di Jakarta sih udah ada beberapa yang udah normal banget sih, kayak beberapa supermarket yang buka sampai malam juga ada. Tapi ujung-ujungnya sih digerebek Satpol PP sih. Say. Nggak boleh memang ya. Oke, berarti 5 bulan lu nggak kerja. Terus betul. pendapatan lu dari mana cuy? pendapatannya kalau gua dari mana ya? Jujur aja. Gue dari ibu sih kadang kalau untuk main, untuk bayar yang urgent banget tuh dari nyokap. Nyokap. Betul. Secara dia anak bontot. Anak bontot. Lu anak-anak Terakhir. Dari Betul. berapa bersaudara? Dari 3. 3 bersaudara. Yang pertama Yang pertama sudah nikah, semua udah nikah, udah keluar. dari Cewek rumah. cowok? Cewek cowok. cewek cowok. Lu doang yang belum nikah. Belum. Kapan rencana? Nggak tahu. Karena kita waktu itu mau nikah batal. Oh gitu ya. Lu berdua mau nikah, Iya. batal nggak jadi. Nggak kenapa batal baru menyadari Beda- kayaknya beda kita suku ya? salah deh. Gagal nikah kita ya. Oh gagal nikah gitu. Tapi memang dulu bokap lu merasa gue pacar lo ya, Son. Oh iya waktu ke rumah ya. Apa kemana lupa gue. Ini kenapa jadi ngomongin pribadi sih? Iya benar ya. Oke, 5 bulan, lu nggak dapat penghasilan sama Betul. sekali gitu. Kalau gue pribadi kan gue ada beberapa penghasilan yang gue dapetin, meskipun pandemi ini sekarang masih ada di Indonesia. Gue alhamdulillah sih masih ke cover sih kebutuhan pribadi gue gitu ya. Nah kalau lu sama sekali nggak ada? Enggak. Kalau untuk dari perusahaan gue sih enggak. Cuma kalau selama close ya, gue ada dapat satu bantuan. Jadi perusahaan gue ini ada bukan induk apa ya, kayak ada Anak perusahaan Bukan. apa gimana? Cabang apa? ada apa ya? Ya bisa jadi. Ada kantor lah ya, ada Oke. kantor yang menangani untuk yang terkena bencana alam sebenarnya. Cuma Oke. karena ini pandemi masuknya juga ke Bencana, bencana, ya. iya. Nah itu kita didata semua. Aha. Kita didata, alhamdulillah sih dapat Dapat ya? sekian ratus, tapi cuma 1 kali periode. Cuma Itu aja. cuma 1 kali doang. Betul. Cuma 1 kali doang. Udah gitu beberapa ratus dan Iya. itu nggak akan cukup banget sih pasti. Sama sembako sih. Aduh, gila sih pandemi. Lu bosen gak sih di rumah aja? Banget. Hah? Banget. Nih kalau lu ya. Ini kita nanya ya bertiga ya. Kalau pandemi udah nggak ada nih besok, sumpama. Tempat apa yang pertama kali pengen lu datengin? Atau lu pengen mana? Lu pengen lakuin apa gitu di hari besoknya gitu? Lu dulu deh, Con. Gue apa Iya. ya? Kalau pandemi udah nggak ada nih di Indonesia nih, lu mau ngapain? Sebenarnya pengen mantai sih gue. Pengen pantai? Heeh. Why? Pengen relax aja. Oke. Heeh. Jadi pengen ke pantai aja. Oh. Emang udah rencana sih sama teman-teman gue. Tapi gara-gara corona jadi tertunda. Tertunda. Sebenarnya bisa-bisa aja sih ya. Ya bisa-bisa aja sih Iya, sebenarnya ke cuma- pantai. Cuma kan efeknya nggak ada duitnya. Ya itu dia, bener juga. Kita pengen liburan nggak ada uangnya. Iya. Kalau lu? Apa ya? Antar anak sekolah lo. Mama banget. Enggak sih, tapi memang karena memang kegiatan gua sehari di mall kayak kerja karena di mall ya kangen-kangennya ya ramenya aja mungkin yang Kangen lain. keramaian ya? Heeh. Oke. Tapi tempat-tempat yang kunjungi ini enggak lah, orang gua tiap hari juga ke mall, kemana kan kadang orang bosen gue pengen di rumah mulu pengen ke mall. Kalau gue tetap aja. Tapi kalau pandemi ini nggak udah usai dari muka bumi ini ya. Ya gue akan ke mall, tapi tempat tujuannya bukan ke pusat perbelanjaan ya, tapi ke bioskop. Oh, Gue kangen banget nonton tau gak sih?
Banyak banget film-film yang tertunda gara-gara COVID-19 ini. Banyak banget film-film bagus yang ketunda. Yes. Gua movie addict, gue seneng banget nonton. Bagi gue kan nonton itu hiburan ya. Yes. Salah satu hiburan yang murah. Gue nggak mesti jauh-jauh untuk datang ke tempat-tempat gitu yang ujung-ujung ya. Gue cukup datang ke bioskop aja atau ke CCM ya kan. Gue nonton film ya kan, udah terhibur gitu. Itu sih gue sih kangen banget sih. Kalau sahabat Kung Jono kira-kira gimana nih? Kalau kalian ya besok nggak ada nih, COVID-19 nggak ada di Indonesia, kalian mau kemana kira-kira? Nah, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Oke, mantap. Selanjutnya apa ya? Gue pengen nanya sesuatu sama lu nih. Akhirnya lu nggak kerja sama di perusahaan lu ini, Yes. gitu? Dipecat, di hold, di PHK, atau gimana? Tahapannya banyak sih. Dari awal tutup kita statusnya di rumahkan, unpaid leave. Oke. Terus lanjut lagi announcement kedua sampai saat ini di freeze kontraknya per yang tanggal 30 Juni kemarin. Jadi Oke. per tanggal 30 Juni kemarin semua kontrak employee-nya di freeze. Mau yang akan jatuh kontraknya setelah Juni atau kapanpun itu di freeze semua. Oke. Yes. Kalau kontraknya masih lama sebenarnya? Kontrak lu? gue habis di 30 Juli. 30 Juli ini? Iya. Oh, gue yakin sih lu nggak bakal di calling lagi sih. Oh, kenapa ya? Bercanda dong. 30 Juli ini lu habis kontraknya betul. di perusahaan lu ini? Iya betul. 30 Juli? Wow, lagi pandemi ini lu di calling gak ya? Di calling lah. Yakin banget loh. Iyalah. Jadi dia buat sahabat Kung Jono kerja di mana sih Econ ini? Pokoknya di salah satu tempat yang cukup famous yang ada di Bogor. Famous banget kali. Cukup famous sih. Kalau famous banget kan rame ya. Ini tutup. ini cukup famous. Gua akan bilang famous kalau rame banget ya. Awal-awal sih rame ya. Awal-awal buka, awal-awal open tuh rame banget. Tapi kesini-sini mungkin gara-gara satu sih gersang sih tempatnya cuy. Udah adem cuy. Udah adem cuy sekarang. Udah, makanya kesana. Gue pertama kali kesana gersang banget anjir. 2000 2000 berapa ya? 2014-an ya 15-an. Sekarang udah ya? adem. Udah adem banget ya. Adem Udah enak banget ya. Iya. Adem. Terakhir juga gue waktu gathering sama kantor yang dulu masih kayak permainan juga nggak banyak. Kok nggak nelpon gue? Lo belum masuk situ. Oh, belum Oh kalau gue nelfon lu gitu gratis ya? Gratis. Wis asik berarti boleh lah, mudah-mudahan cepat buka ya tempat lu ya. Amin. Nggak bohong-bohong. Tapi kalau di tempat lu itu banyak yang dirumahkan, bukan cuma lu doang kan? Ada berapa kira-kira? Semua sih. Hampir semua di rumah. Iya, dari Maupun yang ada di office kayak gitu. ya sampai GM pun dirumahkan, Wow. daily worker dirumahkan, Wadaw. staff dirumahkan. Tapi orang-orang yang ngebersihin kayak gitu, kayak cleaning service di sana enggak dong? Pasti akan selalu ada pengecekan dong. Kalau enggak ya enggak kerawat. Kalau untuk CS cleaning service sih kayaknya off juga. Ada sih mungkin beberapa ya, kayak di rolling gitu. Tapi kalau untuk maintenance-nya itu masih ada karena kita walaupun tutup tetap dicek. Security juga masih ada. Jadi untuk yang frontliner ataupun officer aja yang di off. Lu di sana bekerja sebagai Call center digital information. call center digital information. Yes. Itu kayak gimana sih kerjanya? Gua enggak kepikiran loh kerja kayak gitu. Cobain contohin Contohnya biar dong kayak gimana sih kerjanya kayak gitu? Ya digital, sosmed. Gue tuh nanganin sosmed. Oh, sosmed. Yes. Oke. Terus announcement juga. Announcement yang Yes. suka ada di tempat-tempat Itu wahana. suara gue. Oh, iya. Kayak di ini ya. Cobain peragain. Coba dong peragain dong. Gak usah sebut Kan merek ya. tahu ini netizen. Gak usah sebut merek. Nadanya Ala. Oh, nggak apa-apa, Oh, nggak nadanya apa-apa. memang template. Yes. Enggak kayak yang di informasi mall gitu. Mall juga ini kok apa namanya? Sama kan Template. ada- Kayak Yes. di stasiun. Sama juga kayak. Sama juga. Oh, template ya. Oh, gitu. Kepada pemilik mobil nomor B3320 harap untuk datang ke lokasi karena mobil dijemput oleh debt collector. Kalau lu beda ya, gimana suaranya coba? Peragakan. Udah lama gua nggak announcement. Kayak gimana sih? Sedikit ya? Iyalah. Sedikit aja. Tapi nggak kayak kerja ini ya. Iya, nggak usah karena kalau lu kayak gitu nanti takut bocor kan. Lu kerja di mana ya kan? Yuk. Coba. Coba ya. Langsung ke ini aja panggilan aja. Bebas. nggak usah pakai Bebas. depannya. Gue pengen denger suara lu deh kalau jadi informasi gitu gimana.
Diinformasikan kepada Ibu Mayfi Astialita, ditunggu kehadirannya di area pintu utama, bla bla bla. Kayak gitu Wih. aja sih. Asik juga suara lu ya. Lu nggak mau jadi penyiar radio gitu, announcer? Nggak pede. Why? Lu Nggak punya tahu. suara yang enak buat didengar? Amin. Ya dari dulu nggak pede aja gue kalau bahkan ini aja sebenarnya gue nggak pede. Kenapa? Pede di balik layar, tapi kalau si announcer itu kan apa Ya, ya? announcer juga kan nggak kelihatan Iya, ngerti. orang dong. Tapi kan kalau untuk jadi announcer ada castingnya, ada audisinya, itu tuh gue nggak pede. Lu emang kerja di sana, lu nggak pakai di casting suara dulu dan lain sebagainya? Enggak, Sama sekali nggak dites suara lu? enggak. Enak banget ya. Terus lu ditesnya ngapain? Waktu itu tesnya interview normal aja. Oh, interview normal aja. Yes. Mungkin orang tebak, oh ini bagus nih Ya suaranya. ternyata seiring berjalan ternyata dia punya skill yang bisa ini. Iya. Sebenarnya untuk orang-orang yang punya suara bagus atau suara-suara yang punya suara-suara yang punya note-note yang bagus, kayak gue ini kan ngebass gitu kan suara gue ya kan. Yes. Ya, itu punya banget potensi untuk menjadi seorang announcer atau broadcaster atau voice over, dubber dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang Harusnya lebih dikembangkan ya. harusnya lebih dikembangkan, harusnya sih Con. Lu harus bisa Iya. mengembangkan itu karena gini loh, teman gue punya teman dia voice over kayak gitu, dia dubber. Dia di salah satu iklan bayaran dia cuma iklan 1 menit dia ngomong, bayaran dia 30 juta. Wow. 1 menit. 1 menit dia ngomong. Semuanya 30 juta. Iya. Lu bayang Nggak usah nggak sih? dipikirin banyak. Lebih mahal dari yang kemarin ya. Sebenarnya 30 juta gitu. Tapi kan nggak mudah untuk menjadi seorang dubber atau voice over karena Iya. banyak saingannya. Ketika kita ngirim file suara kita akan ada file-file suara-suara yang lain. Tapi kalau kita punya sebuah ciri khas suara, maka klien itu pasti akan cari sih, karena klien akan mencari ciri khas kan. Betul. Bukan suara yang bagus malah, tapi punya ciri khas yang menonjolkan produknya. Kayak gitu. Nah, ketika lo jadi kerja di sana di informasi ngomong-ngomong kayak tadi, lu gagapan nggak awal-awalnya? Awalnya enggak, karena gue Biasa. sebenarnya udah enggak kebiasa juga sih. Emang seneng ngomong ya dari zaman dulu Pi ya. Aha. Terus ketika di depan mic di sana, ya udah ngomong aja. Gitu. Tapi suara dia sampai sekarang pun nggak berubah. Dari dulu. Dari suara lu dari zaman sekolah yang gue kenal masih kayak gini. Dan Jadi, for your information, Iya. Kung Jono Channel, sahabat Kung Jono, dia Econ ini dulu sekolah di STM. STM loh. Gua nggak bayang sosok kayak dia nih bentukannya kayak gini STM anjir. Lu nggak salah masuk lu. Enggak, kan diajak sama dia. Lu juga STM, STM. STM terhits di Kota Bogor. Iya. Ya kita sebut saja Raskal lah ya. Yes. 321. 321 Raskal. 321. Ini buat buat alumni Raskal jangan lupa. Tapi kebanyakan memang pada ini sih. Ada apa? Pada suka kumpul gak sih kalian? Enggak pada tahu channel ini. Oh, Gue pada pernah tahu. kirim gitu sesuatu dan pasti dia nonton ini. Ya harus ya, alumni Raskal lu harus bangga Jurusannya dengan dong, mention. Econ. Apa urusan apa? Jurusannya? Mesin. Mesin. TKJ. Lu apa mesin? TKJ gue TKJ. TKJ Teknik komputer jaringan. Oh, teknik komputer Ya. jaringan. Oh, masih kayak SMK sih sebenarnya ya. Iya, cuma masuknya ke STM. situ. STM, ya. Wah, lu kenapa pilih sekolah untuk ke STM? Cari yang negeri aja sih. Cari yang negeri, Iya. simpel itu loh, cari Iya. yang negeri. Kenapa lu nggak mau SMA gitu? Nggak SMK mau. negeri. Kenapa lu nggak milih SMEA? AP Mana ada zaman sekarang. Oh iya. Zaman dulu ada dulu lah. ada. Dulu kita sebenarnya. dulu ya. Zaman sekarang, zaman dulu ada lah SMK. Ada SMK cuma negeri. udah ganti ke SMK semua kan. Iya, tapi ini kan STM lo yang lu pilih. Pengen nyari negeri itu aja. Oke. By the way, nih ya sobat Kung Jono, gue mau ngasih tahu dia ini dulu juga pernah. Lu pernah tes TNI ya? Iya, Atau apa? dulu Serius, 2011. sumpah. Lu tes TNI? Serius lu? Iya, tapi gue nggak cuma di awal aja. Dia Tapi lanjut. beberapa Wow. kali dan lanjut sampai Terus? yang gue tahu Sampai dia psikotes sih. sampai yang gue tahu dia benar-benar absen dari sekolah dulu ya. Sementara Iya, waktu iya. kan waktu itu Iya, dulu ya. sampai libur lama, jadi dia jarang bahas sekolah. Pas gue ternyata dia memang niat banget jadi TNI dong. Terus kenapa? Enggak niat banget. Kenapa Jadi, lu nggak lanjutin? apa ya? Karena passion gue nggak di situ. Lu nggak Jadi, suka? Gue gagal pun ya di psikotes yang menentukan bagaimana kita kan. Tapi tahapan-tahapan pertamanya lu lolos. Lolos lah. Cuma dari abis kesehatan. psikotes kan langsung dong langsung keterima pusat, kan ke pusat kan. provinsi, yes. Jadi sebenarnya step lu cuma tinggal satu step lagi dong. Beberapa sih ada. Iya, tapi which is udah ada beberapa step Setengah lah berat-berat yang udah lu laluin, terus lu cuma psikotes dan ada beberapa tes lagi.
kayaknya kalau lu coba lagi ya pasti akan berhasil di tahun kemudian sih. Betul. Kenapa lu nggak pilih itu? Milih kuliah. Lu milih kuliah? Iya. Kuliah juga berapa tahun, Bi? kuliah juga nggak lulus? 7 tahun. 7 tahun lu kuliah? Sarjana? Ekonomi. Tapi Finally. Baru ya, baru kemarin kan? Gini deh. Tahun lalu. Ntar lu ya, gue ngomongnya juga kemana-mana nih. Ini mumpung dia bilang tadi sarjana ekonomi. Terus dia bekerja sebagai call center. Ekonomi, sarjana ekonomi dan call center itu gak ada hubungannya banget. Gak ada hubungannya banget gitu kan ya. Kenapa ya orang kadang-kadang cari jurusan atau cari jurusan yang ujung-ujungnya bekerja nggak sesuai dengan jurusannya. Kenapa ya? Kalau gue sih kayak salah pilih jurusan. Lu salah pilih jurusan awalnya? Iya, betul. Karena dulu pengennya gue komunikasi kan. Kalau misalnya gue ke komunikasi mungkin gue bisa nge-MC atau segala macam kan. Ya. Tapi karena dulu 2012 di pikiran gue dan emak gue hanya ekonomi gitu kan. Sarjananya cuma ekonomi dulu identiknya kan. Ya udah gue masuk ekonomi. Pas masuk malah. Nyambung banget deh. Kung, kalau lu sarjana apa, Kung? Hukum. Dia masuk ke ini. Ada hubungannya nyambung juga, ada nyambung-nyambungnya juga karena banyak banget kasusnya kan. Dia nyambung gitu. Tapi entah kenapa banyak banget deh. Gue juga punya beberapa temen yang kuliah. Ada temen gue kuliah hukum. Jadi sales mobil. Dia padahal punya titel SH. Tapi dia sales mobil. Gue bukan merendahkan sales mobil ya, bukan sama sekali. Tapi sayang banget proses dia untuk menjadi sarjana hingga akhirnya dia menjadi sales mobil. Kenapa ya? Lu jasa lu buat apa gitu kan? Tapi memang laki-laki memang penting banget sebuah ijazah. Kenapa? Buat laki ya. Ijazah tuh memang ijazah dari tahap ke SMA ke. Iya emang penting tapi kan sangat disayangkan kalau kita mempunyai pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang udah kita raih gitu kan. Mungkin nih salah satu yang salah. Dari awal kita sekolah, kita nggak tahu tujuan hidup kita kemana. Betul. Mungkin salahnya ini satu, kita nggak tahu nih arah tujuan kita mau kemana nih. Misalkan gue arah tujuan gue mau ke sana, maka gue akan kuliah di A, selanjutnya gue akan ke A lagi. Bukan ke B gitu, A dan A gitu. Kebanyakan orang mungkin gue kuliah udah kuliah aja. Gue nggak tahu apa yang terjadi nanti setelah gue kuliah. Ya udah. Tapi rata-rata semua memang kalau keluar dari kayak gitu ya dapat kerjaan ini yang udah mumpung rezeki, kadang berpikir gitu. Nanti gue rezeki udah gue masuk aja gitu. Kayak gue nih, gue dulu pinter banget krimping lah, listrik segala macam, gue anti kesetrum. Sekarang gue nyalain gini aja gue takut. Sampai kesetrum dulu gue boro-boro ya, maksudnya nyalain gini di tes benar-benar uji kom ya. Tes dari komputer belum jadi apa-apa sampai jadi komputer. Sekarang suruh kayak gini aja juga nggak bisa. Ya. Sebenarnya gitu, gue ngomongin kayak ijazah atau kuliah-kuliah kayak gini juga ini masih ada hubungannya dengan kayak pandemi kayak gini. Orang-orang yang akan terus berjuang adalah orang-orang yang kreatif. Orang-orang yang punya kreativitas. Di saat pandemi gini mereka nggak pusing. Karena mereka punya kreativitas gimana caranya supaya gue tetap hidup, supaya gue tetap bisa berkreasi, supaya gue tetap bisa dapat pemasukan. Kalau orang-orang yang dalam kerongkong, dia pikirnya gitu-gitu aja, ya udah dia terbelenggu, akhirnya nggak bisa kemana-mana gitu kan. Makanya pastiin buat sahabat Kung Jono, kalau lu kuliah, kalau lu sekolah, pastiin lu juga harus punya basic yang lain, keterampilan yang lain. Which is kalau misalkan nanti lu kerja terus nggak sesuai dengan ijazah lu, tapi lu punya keterampilan yang ini, itu akan bisa kepake banget. Kayak contohnya kayak lu suka banget kayak ngomong, komunikasi kayak gitu kan, meskipun kuliah lu ekonomi, akhirnya lu kerja sebagai customer service, tapi kan itu adalah bagian dari apa yang lu suka. Betul. Itu, gokil banget gak sih gua? Gokil. Mantap. Jadi buat sahabat Kung Jono semua yang lagi nonton ya, gue saranin buat teman-teman semua, kalian kalau hidup ya harus punya tujuannya mau kemana, supaya kalian kuliahnya nggak salah pilih jurusan. Karena sayang banget kalau lu kuliah punya ijazah A, ijazah B, tapi ujung-ujungnya kerjanya nggak sesuai dengan ijazah lu. Betul. Nggak kepake dong ujung-ujungnya. Iya gak? Lu kerjanya apa, ijazahnya apa, lu percuma sia-sia lu kuliah. Lu baru lulus kemarin kan? 2019. Lu nggak ada pikiran buat, nih kan lu lagi di hold di pekerjaan lu.
nggak tahu diterima lagi atau enggak. Tapi lu yakin diterima lagi ya sih? Di tempat itu. Heeh. Bodo amat. udah ada gantinya Karena dia soalnya. Nah kan? Nah gantinya ini sesuai dengan ijazah lu? Menurut gue masih satu bidang dengan yang di Sebelumnya? tempat ini, yes. Oh masih satu bidang, cuma hanya beda tempat aja? Iya betul. Oke. Job desk-nya sama mungkin ya sama yang sebelumnya. Hampir sama. Hampir sama? Yes. Masih di wilayah mana? Di Bogor juga. Masih di Bogor juga. Oke, udah keterima? Alhamdulillah dinyatakan kemarin lulus. Wis mantap. Berarti udah mulai kerja dong lu? Tanggal 3 nanti. Tanggal 3 nanti lu bakal kerja. Dan akhirnya lu melepas tempat kerja lu yang Iya. ini dong. Betul. Gimana lu sedih gak sih? Sedih banget. Why? Lu Karena apa yang nggak bisa lu tinggalin dari Perusahaan yang sebelumnya ya. Iya, tempat kerja lu yang sebelumnya. Karena di tempat gue kerja itu mayoritas milenial semua. Millennials, oke. Walaupun udah bapak-bapak, ibu-ibu, Oke. tapi dia masih bergaul dengan yang anak muda tuh nggak ada batasnya gitu ya. Kalau untuk break ya, bukan untuk pekerjaan. Lalu juga di sana menurut gua untuk program-program pemberdayaan employee atau SDM-nya berjalan dengan benar. Kayak contohnya setiap ada coaching-coaching yang benar ataupun membentuk hampir mau nyebut nih. Membentuk pegawai jadi kayak menemukan apa sih passionnya, apa sih bakatnya gitu. Itu di Oke. tempat gue sering gitu. Apalagi kan kalau di tempat wisata kayak gitu ada namanya departemen show kan. Yes. Nah itu buat teman-teman yang memang bisa nyanyi ataupun nge-MC. Nah itu kadang suka di coaching untuk caranya bagaimana sih lebih Dilatih profesional lagi. ya, Oke. kayak Oke. gitu. Nah terus juga suasananya walaupun kata lu panas, enggak, itu adem banget di sana Iya, sumpah. ya sekarang udah ada. Intinya Dulu panas. berarti memang lu nyaman. nyaman Nyaman banget di sana sebenarnya. ya. Memang kerja kalau udah nyaman susah. Betul banget. Dan kita memang kadang harus ngambil keluar dari zona. Oke. Zona aman, gitu. yes. Tapi tempat kerja di tempat lu yang sebelumnya UMR gak sih itu? UMR. Alhamdulillah di atas sih. Di atas UMR ya? Makanya gua ambil. Wow, menarik banget. Jujur gue belum pernah kerja kantoran tau. Oh gitu. Gue pengen banget kerja kantoran. Gue tuh orangnya nggak bisa Nggak bisa dikekang. dikekang dia. Iya, nggak gue bisa. tuh orang yang pengen kesana kesini gitu. Gue tuh nggak mau diem di satu tempat karena gue pengen explore kan. Yes. Gue pengen tahu banyak hal. Makanya gue Coba. belum pernah tahu gue Siapa kerja tahu kantoran. rezeki ya. Betul. Nggak mau ah. Karena yang ini udah enak. Aduh, minum dulu ah. Mudah-mudahan ada sponsor nih ya. Ini ada Fresti nih. Tapi ini bukan sponsor. Mudah-mudahan nanti ada sponsor. Dari Presti. CP-nya di bawah ya. Kontak Munjono di bawah ini. Lu mau nanya apa lagi ke gue? Kok kebalik ya? Oke. Kita udah ngomongnya udah panjang banget sih. Gue doain mudah-mudahan apa yang lu pilih sekarang, mudah-mudahan lu juga nyaman seperti Amin, dengan ya tempat lu yang sebelumnya. Betul. Mudah-mudahan karir lu juga panjang, Amin. bukan cuma di situ-situ Panjang aja. umur lu, amin. Amin ya Allah. But goals dalam hidup lu apa sih? Gue pengen tahu kalau seorang pegawai, seorang encon, at least pegawai lah ya, orang karyawan gitu. Yes, betul. Apa goals lu? Goalsnya ya? Iya. Apakah lu akan menjadi GM atau dan lain sebagainya? Kalau dalam pekerjaannya, Dalam pekerjaan? betul, dalam pekerjaannya ya gue pengennya berkembang gitu. Contohnya kayak gue masuk ke perusahaan yang baru ini kan jadi CS. Oke. Entah beberapa tahun ke depan ya gue pengennya posisi yang berbeda ataupun levelnya juga bukan staff lagi. Tapi selain itu juga goalsnya pengen punya usaha gue sebenarnya, karena tadi Oke. apa yang lu bilang, kalau misalkan kita cuma diem aja gitu kan, Yes. apalagi kalau amit-amit nih ada lagi gitu ya jilid 2 ya kita harus punya penghasilan ataupun juga kegiatan yang menghasilkan dibanding dari gaji kayak gitu. Pengen punya usaha sebenarnya gue. Usaha. Punya income aktif sama pasif juga. Yes, Yes, betul. yes, yes, Dua yes. income jadinya ya dalam. Ya mudah-mudahan lah. Yang penting Amin. intinya pesan dari gue buat Encon, terus juga buat sahabat Jono semua. Kalau kalian ingin meraih sesuatu, jangan terlalu banyak pilihan. Betul. Fokus terhadap satu tempat, fokus terhadap satu titik, fokus dan konsisten. Kebanyakan orang gagal karena Tidak konsisten. Kalau lo mau usaha aja, karena sekecil apapun usaha lo tetap bos. Iya. Yo, Betul. gokil, bijak banget. Jadi dari zaman sekolah udah jualan soalnya. Ini udah jual. Jualan sampo Oh ya. Sampo-sampoan bukan sih? yang kiloan. Iya kan? Iya. Ya, anjir, dulu gua pernah tawarin tuh dulu sampo-sampoan, gua masih ingat banget dah. Sampo-sampoan
ih yang warna-warni. Iya, ada ya pink, kan? hijau ya kan. Ya ampun. Gue jadi inget zaman sekolah. Sampo. Lu inget nggak? Ingat kan. Jualan sampo. Emang di Raskal banyak yang keramas. Justru gue jualan sampo karena banyak yang gak keramas. Pada gitu jorok ya? namanya cowok ya. Gue masuk kandang macan gimana rasanya? Oke, thank you Con ya udah datang ke Iya, sini Con ya. sama-sama. Moga-moga karir lu cemerlang, Amin, ya moga-moga Allah. karir lu sukses. Buat sahabat Kung Jono semua yang lagi terdampak COVID-19 semua juga semangat. Jangan patah semangatnya, pantang menyerah. Sekarang juga kabar-kabarnya vaksin udah ditemuin dan bahkan juga udah datang ke Indonesia dan akan diuji coba. Ya, kita berdoa bareng-bareng lah. Mudah-mudahan memang vaksin ini tuh nantinya akan disebarluaskan dan diproduksi secara massal sehingga pandemi ini bisa kita hadapi bareng-bareng. Amin. Terima kasih udah nyaksiin kita. Sampai ketemu lagi di Kung Jono Podcast selanjutnya. Bye-bye.